Beta lihat semua dari sini pun wajah-wajah yang cerah, yang ceria. Karena minggu ini ketemu pembahasan nih lain dari minggu-minggu yang lain. Ya, kebaktian etnik. Dan pertama-tama beta mengajak saudara semua, mari ketong angka syukur par Tuhan Yesus. Sebab cuma karena antua pumbai ketong su masuk di hari yang ke-30 bulan 10 atau hari yang ke-303. Yang kalau beta hitung-hitung tinggal 62 hari lagi. Ketong suka tinggal tahun 2022 dan siap melangkah masuk tahun baru 2023. Dan untuk menuntun ketong pun perjalanan hidup kini dan ke depan, hari ini melalui Lembaga Pembinaan Jemaat Gereja Protestan Maluku, ketong dikasih sebuah tema yang menarik dalam memaknai panggilan pemberitaan Injil dan kualitas hidup yang mesti saudara dan beta tampilkan dalam ketumpung hidup, yakni hidup dalam kasih dan damai. Jika kepada saudara semua dan beta ditanyakan, siapa di antara ketong yang semau hidup damai? Atau siapakah di antara saudara semua yang ada di dunia ini yang mau terus hidup dalam permusuhan, perbantahan, pertengkaran, perkelahian? Beta yakin dan percaya tidak ada di antara ketong yang ikut kebaktian di gedung gereja ini maupun yang mengikutinya di rumah mau hidup dalam ketidakdamaian. Betul? Setujukah dengan beta pun pernyataan ini? Firman hari ini, kalau ketong baca akan dengan teliti dan cermat, ketong temukan Rasul Petrus mau mengajarkan kepada ketong semua tentang sikap hidup yang baik untuk menciptakan perdamaian dan kasih di dalam ketumpung hidup. Bapak Ibu saudara semua bisa bertanya, apa yang menjadi alasan sampai Petrus memberikan nasihat bijaksana ini? Alasan yang pertama adalah jemaat Kristen yang ada pada waktu surat ini ditulis. Kalau kita baca ayat 1, pasal 1 ayat 1 dibilang mereka adalah pendatang. Nah, kehadiran sebagai pendatang mewajibkan dong untuk menempatkan diri dengan baik. Sehingga melalui kehadiran dan keberadaan mereka betul-betul dong diterima di tengah masyarakat dan jadi berkat for orang lain. Yang kedua, kasih yang dong nyatakan dan damai yang dong ciptakan adalah merupakan sarana kesaksian bagi orang-orang yang waktu itu ada bersama. Sehingga melalui sikap itu
nama Tuhan dipuji dan diagungkan. Dan selanjutnya, alasan ketiga kita temukan di dalam ayat 12. Di sini dibilang, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Jadi melalui bagian ini, Rasul Petrus menyatakan bahwa kehidupan orang percaya dilihat dan diperhatikan oleh Tuhan. Oleh sebab itu dong harus jaga diri dan baik, sehingga Tuhan berkenan akan kehadiran dong di mana saja dong berada. Dan kalau kita lihat di dalam bacaan kita tadi, ayat 8 sampai ayat 11 memperlihatkan kepada kita bagaimana sifat atau sikap yang baik yang harus ditampilkan. Petrus bilang dalam bahagian-bahagian firman ini, dong musti satu hati, laeng mengerti laeng, sayang dong pung basudara, pung hati baik, deng ramah. Jang balas kejahatan dengan kejahatan. Kakak caci maki dengan maki. Mar minta Allah kasih berkat perdong. Barang Allah panggil dong par jadi berkat for orang lain. Biar dong jua nanti dapat berkat dari antua. Selanjutnya, siapa yang mau dia pun hidup baik dan senang, dia mesti jaga dia pun mulu, biar dia seng bicara hal-hal yang jahat lain, dan seng parlente putar balik. Dia mesti kas tinggal apa yang jahat, lah bikin apa yang baik. Dia juga mesti usaha sungguh-sungguh par hidup damai dengan orang lain. Saudara semua, kal katong hayati ayat demi ayat ini mau memperlihatkan por katong semua, tidak lain adalah untuk memperkuat dan memperkokoh persekutuan kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai pengikut-pengikut Kristus. Persekutuan orang-orang Kristen yang seperti apa? Persekutuan orang-orang Kristen yang saling menghargai, yang saling menghormati, saling mengasihi, persekutuan yang rukun, saling support, penuh damai dan kasih terhadap Tuhan dan sesama. Buang yang jahat, bikin yang baik. Memang kalau beta bilang begini, ada yang bilang ibu cuma bicara, ibu seng rasa sama katong rasa. Memang harus diakui, mau bikin ini seng mudah, seng gampang, dan menjadi pergumulan demi pergumulan kita sebagai orang-orang Kristen. Sebab katong mau berbuat baik, katong mau melakukan hal-hal baik atau maksud dan tujuan baik, tapi seringkali respons dari orang lain kurang baik. Atau pikiran dan pandangan orang kepada katong tidak baik. Beta mau bilang dari mimbar ini,
Kalau motivasi katong benar-benar mau menciptakan kedamaian dan kasih, atau mau melakukan hal-hal baik, jangan mundur dan jangan takut. Jangan setengah-setengah hati, tapi harus dengan sungguh-sungguh. Di dalam ayat 12 pembacaan keton tadi dia bilang, Tuhan pasang mata taruh kira orang-orang yang hidup iko antua pun mau. Dan pasang talinga dengar dong pung sombayang. Mar antua bale balakang dari orang-orang yang bikin kejahatan. Saudara mau Tuhan pasang mata dan pasang telinga dengar ketompung sombayang toh? Seng mau antua bale-balakan dari keton toh? Iko antua pun kehendak dan bukan katompung mau dan kehendak. Terus hidup dalam damai, lakukan yang baik dan bukan yang jahat. Saudara jemaat, ini adalah nilai-nilai hidup yang baik yang ditanamkan Petrus agar dalam ketompung hidup sebagai orang percaya keton dapat membangun relasi yang baik dengan orang lain. Semua ini diajarkan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk meneladani Kristus Yesus yang telah menderita, mati dan bangkit demi dan untuk ketompung hidup. Dia yang telah merendahkan dirinya di hadapan Allah sebagai wujud ketaatannya kepada Bapaknya. Demikian juga katong sepatutnya merendahkan diri di hadapan Allah, bukan pada keinginan daging kita. Kalau katong baca di dalam pertama Yohanes pasal 2 ayat 6. Dia bilang begini, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Tuhan, ia hidup atau ia wajib hidup seperti Kristus yang telah hidup. Inilah tugas dan tanggung jawab katong semua, saudara dan beta, yang seharusnya memiliki kualitas hidup yang baik. Pertanyaannya adalah, sudahkah saudara dan beta menyatakan kualitas hidup ini melalui kasih yang dinyatakan dan damai yang diciptakan dalam hidup bersama? Kiranya firman Tuhan hari ini menuntun dan membimbing katong agar katong mampu menyatakan kasih kepada siapa saja dan menciptakan damai dalam kehidupan bersama. Dan lebih daripada itu, katong semua dipanggil untuk memperoleh berkat dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ingatlah saudara-saudaraku, Tuhan telah memberkati katong pung hidup sampai oras ini dengan segala yang baik. Maka katong juga patut menjadikan katong pung hidup ini berkat por banyak orang. Menjadi berkat tidak hanya memberi materi, uang dan barang,
Tapi menjadi berkat itu harus wujud dalam ketumpung hidup hari-hari. Dalam tutur kata, sikap dan perhatian, kepedulian, suka mengasihi, dan cinta damai. Pertanyaannya adalah, apakah dalam ketumpung hidup ketong sudah menyatakan kasih dan menciptakan damai, lalu menjadi berkat bagi Tuhan dan sesama? Mari ketong jawab akan semua ini dalam perjalanan hidup di usbu yang baru ini dan ke depan. Tuhan sayang ketong semua. Amin.